Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan yang baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum dengan tema yang mungkin sederhana tetapi sangat dekat dan kehidupan sehari-hari. Tema tersebut adalah capek menjadi baik di mata manusia. Hadirin sekalian, di zaman sekarang ini, seringkali kita tanpa sadar berusaha menjadi baik bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Kita ingin terlihat baik di depan manusia, kita ingin terlihat baik di depan orang lain. Kita ingin dipuji, dihargai, dan dianggap sebagai orang yang saleh atau orang yang selalu benar. Akhirnya, banyak hal yang kita lakukan hanya demi menjaga penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita takut dinilai buruk, kita takut untuk dikritik, dan takut untuk dianggap gagal. Padahal, jika hidup kita hanya dihabiskan untuk memuaskan penilaian manusia, maka kita akan sangat mudah merasa lelah. Mengapa? Karena manusia tidak akan pernah benar-benar puas. Hari ini, kita melakukan sesuatu yang baik. Orang mungkin akan memuji kita, tetapi besok ketika kita melakukan sedikit saja kesalahan, bisa jadi orang lain yang sama justru mengkritik kita. Karena itu, jika standar hidup kita adalah penilaian dari orang lain, penilaian dari manusia, maka hidup akan menjadi dipenuhi oleh rasa yang cemas dan kelelahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam sebenarnya mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam, yaitu melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena manusia. Kita melakukan sesuatu karena Allah, maka pujian manusia kita tidak akan membuat kita terlalu bangga, dan kritikan manusia tidak akan terlalu menjatuhkan bagi diri kita. Kita akan tetap tenang, karena yang paling penting bukanlah bagaimana manusia melihat kita, tetapi bagaimana Allah melihat diri kita. Seringkali kehidupan kita lupa bahwa manusia hanya melihat apa yang tampak ada di luar, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati dari diri kita. Bisa jadi seseorang terlihat biasa saja di mata manusia. Bisa jadi seseorang terlihat sangat baik di mata manusia, tetapi hatinya penuh dengan kesombongan. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, yang seharusnya kita jaga bukan hanya penampilan atau kebaikan dari diri kita, tetapi juga keikhlasan dari diri kita. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, ada satu nasihat yang sangat sederhana tetapi sangat penting dalam hidup. Jangan terlalu sibuk menjadi baik di mata manusia, tapi berusahalah menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah sudah ridho kepada diri kita, maka penilaian manusia tidak lagi menjadi hal yang paling menentukan di dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita hanya sibuk mencari pujian manusia saja, maka kita akan mudah kecewa pujian itu jika tidak datang. Maka, mulai dari sekarang, mari kita belajar meluruskan niat kita. Jika kita berbuat baik, lakukanlah karena Allah. Jika kita membantu orang lain, lakukanlah karena Allah. Jika kita beribadah, lakukanlah karena Allah. Dengan begitu, kebaikan yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dan lebih menenangkan. Hadirin yang saya hormati, semoga kultum dari saya ini dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak harus selalu berusaha terlihat baik di mata manusia.
Yang jauh lebih penting adalah berusaha untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari sifat ria dan kehidupan untuk dipuji manusia, dan menjadikan setiap amal baik yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena dirinya. Akhirul kata, apabila yang kata-kata yang kurang berkenan, semoga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.